Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau terus menyertai hidup kami. Engkau terus melindungi kehidupan kami. Bahkan Engkau memberkati dan memberi berkat atas hidup kami. Sampai hari ini juga Tuhan, Engkau terus menolong setiap kami. Bapa, bawa setiap hati kami untuk lebih mengenal Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dan memberkati setiap kami yang hadir hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, ini ibadah kami Bapa. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan. Dan setiap rahmat-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, semua karena kebaikan-Mu. Dan kebaikan-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Namun kau
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Setiap hari Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Kita katakan tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap perkara yang kami lalui, Engkau selalu ada menyertai setiap kami. Engkau selalu membukakan jalan dalam setiap keadaan kami. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Engkau punya 1000 jawaban Tuhan untuk setiap kami yang berseru memanggil nama-Mu Tuhan.
sama-sama kita berdiri. Pilihan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kaulah juru selamat kami. Kaulah Tuhan yang kudus. Kau Tuhan yang ajaib. Waktu yang terindah kami ada di tempat ini. Bersama dengan gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan. Dengan jemaat di tempat ini. Kami bersekutu memuji dan menyembah nama-Mu. Kebaikan Tuhan terbukti. Tuhan berbicara bagi kami. Berikan telinga seorang murid dan hati seperti seorang hamba. Untuk kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan kami cakap untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berbicaralah. Kami sedia dengar firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tos kiri kananmu Bapak Ibu Saudara. Bilang Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, disilakan duduk. Hadiah duriah. Puji Tuhan, Yahowu. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini ungkapan sukacita yang tak terbilang. Kita boleh ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pak Gembala yang baik. Dan Ibu dan jemaat yang izinkan kami untuk berdiri di tempat ini. Di tempat ini ada Bapak Penasehat atau ada Pak Ketua Umum ya. Yang boleh mengambil bagian bersama di kota Nias ini. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan sementara terjadi di kota ini. Kebangunan rohani sementara terjadi. Akan terjadi tahun penuaian, amin, tahun kegerakan. Dan di mana gereja Tuhan akan bangkit, tidak hanya memperbanyak jiwa untuk duduk sebagai pendengar yang baik. Tetapi kita termotivasi untuk menjadi penjaga bagi kota Nias. Amin. Kota Nias sementara berada dalam situasi di mana Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang tak pernah kita pikirkan, yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu yang akan Dia lakukan.
Tapi saya melihat bagaimana kekompakan dan kerjasama yang baik antara jemaat dan gembala. Ini sebagai bukti kita solid di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami kagum datang ke tempat ini, muka belakang atas bawah semuanya tempat ibadah. Hebat ya. Saya nggak ngerti rancangannya itu seperti apa, tetapi ya terbukti terjadi seperti ini. Saya bilang sama Pak Ketum tadi, ini benar-benar pilar bait suci. Karena pilar-pilarnya udah gede-gede banget, minta ampun dah. Jadi tadi malam beliau sharing ke saya, dia bilang begini, ya kita kan rawan gempa Pak. Yang si bangun hitam, kita ada bangun putih, ada bangun hitam. Ya, Pak bangun putih di sini. Pak bangun hitam ada di Sumatera sana. Katanya datang ke tempat ini ngomong, ketawa, hehehe loh, kok kenapa tiang T-nya pada gede begini bang? Jadi kata Pak Gembala, kamu belum tahu daerah sini itu apa, sering terjadi apa. Kan gempa ya selalu ya. Memang benar-benar dasar itu harus kokoh. Amin Bapak Ibu. Kalau bangunan ini diperkokoh, otomatis saya tahu bahwa iman kita pun harus demikian. Membawa kepada sebuah perubahan baru. Dan kita akan terus melihat peluang yang besar. Karena ini ada karenanya. Nias ini kalau kita nggak jaga dengan baik. Mereka bersedia untuk membawa sebuah perubahan. Kalau perubahan yang baik, puji Tuhan. Tapi mereka mau kasih hijau nih daerah ini. Wow, lewati dulu dong gembala sidang di tempat ini. Betul tidak Bapak Ibu ya? Makanya kita perlu sepakat jemaat di tempat ini, mari kita pergi untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Jangan kita ada di kenyamanan ini Bapak Ibu, jangan sampai di sini. Tapi kita sampaikan kabar baik kepada saudara, kepada keluarga, kepada siapapun yang kita cintai. Saya bilang sama Pak Gembala, Pak, sehari ini gak khotbah loh Pak, saya mau sharing-sharing aja dah. Haleluya, puji Tuhan. Namun kita lihat satu ayat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ya. Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat kita semua. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan kata firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saya sangat diberkati dengan ayat firman Tuhan ini. Betapa pentingnya sebuah ibadah. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel dibawa Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, betul akan ada kata berkat. Tapi yang pertama kehendak Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir adalah supaya mereka harus beribadah kepada Tuhan. Berarti ibadah ini adalah hal penting yang tidak boleh terpisahkan di antara kehidupan orang percaya. Kata ibadah. Kenapa kata ibadah? Ketika mereka ada di tanah Mesir dan Firaun memerintahkan mereka untuk pergi, untuk keluar. Firaun bilang, semua yang kalian dapatkan di wilayah ini boleh kamu bawa. Semua, istri, anak, emas, harta benda apapun boleh kamu bawa. Tetapi apa yang gak boleh dibawa Bapak Ibu? Kambing domba. Di zaman itu kambing domba digunakan untuk apa? Persembahan korban untuk ibadah. Liciknya tuh setan. Setan gak suka orang ibadah. Setan tidak suka persekutuan. Setan tidak suka namanya praise and worship. Setan mengacaukan segala jaringan. Dan dia akan membuat supaya manusia terpisah dari Tuhan. Ini setan nih.
Dia mau melumpuhkan segala sesuatu dan dia berupaya, dia menunjukkan bahwa kapasitas dia melebihi daripada segala yang ada. Tetapi saudara diberkati Tuhan, Musa ini orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Dan dia udah tahu trik-triknya, kan dia tinggal di istana, dibesarkan di tempat itu, dididik di situ, diberi makan di tempat itu. Namun namanya ketika ada darah kebenaran, darah itu gak bisa menipu. Dia harus keluar dari zona itu. Dia harus tinggalkan Mesir karena darahnya bukan darah Mesir. Darahnya adalah darah kebenaran, darah Kristus. Yang dimana notabene bangsa ini akan membawa kepada kemuliaan untuk Tuhan. Seringkali kita gagal untuk ibadah. Kenapa? Perjumpaan kita gagal dengan Tuhan. Kita selalu mengukur hidup kita dengan hal yang kelihatan. Persoalan apa? Berkat. Kita gagal. Sama dengan bangsa Israel ini. Ketika mereka ada di padang gurun, bayangkan Bapak Ibu Saudara, mujizat yang terbesar adalah Tuhan membuat jalan raya di tengah laut. Itu keajaiban yang Tuhan buktikan betapa besarnya Tuhan. Jalan raya di tengah lautan biru. Saya udah pernah ke daerah itu Bapak Ibu Saudara melihat, wow. Lautan seperti ini kemudian Tuhan buat mujizat, bagi kita itu nggak mungkin Bapak Ibu. Saya ada di pantai Laut Mediterania itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat kok bisa Tuhan buat keajaiban itu. Tapi itulah Tuhan. Tetapi bangsa yang hidupnya tertutup hanya melihat kepada kondisi keadaan duniawi, dia sulit untuk melihat dan memandang Tuhan. Tapi jemaat di tempat ini beda, amin. Dia selalu memandang dan melihat Tuhan. Kita semua memandang dan melihat Tuhan. Tapi bangsa Israel ini, mereka selalu mengukur peristiwa Mesir. Tetapi ingat, betul mereka makan bawang, mereka berkelimpahan, mereka bisa itu. Tahu nggak status mereka itu apa? Budak. Masa sih kita orang percaya yang diberkati mengukur diri kita hanya dengan hal seperti itu? Masa kita orang yang dikatakan orang merdeka harus menjadi budak? Mereka nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Sehingga selalu ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan Mesir. Persoalan padang gurun. Mereka selalu mengukur diri mereka dengan Mesir. Mesir. Di dalam pikiran mereka itu Mesir itu sulit untuk terlepas. Seseorang ketika hidupnya tidak sepenuhnya dengan Tuhan, Mesir itu sulit lepas dari pikiran, bahkan hatinya. Tapi kita di tempat ini beda, amin Bapak Ibu. Amin. Mesir akan kita lupakan dan kita mengarah kepada Tuhan. Ingat kejadian istri Lot, masih kemurahan Tuhan lagi dibilang. Kalau lari aja, nggak usah noleh, nggak usah lihat ke belakang. Sebenarnya ini sebuah perintah bahwa masa lalu itu memang seringkali muncul. Tetapi jangan jadikan itu merupakan sebuah hal yang dimana merintangi kehidupan kita untuk mengalami Tuhan. Itu pijakan kuasa kegelapan loh Bapak Ibu. Betul tidak? Itu pijakan kuasa kegelapan, kita nggak bisa menerima sebuah terobosan baru. Iblis suka yang demikian. Istri lo bilang, melihat cuma noleh aja kok. Akhirnya dikatakan jadi tiang garam. Tiang garam itu maksudnya apa? Merubahkan sebuah tiang peringatan bagi kita tentang ketidaktaatan yang diperbuat. Itu Bapak Ibu. Kemudian ketika mereka ada di padang gurun. Ini padang gurun, kalau tidak salah padang gurun pertama. Padang gurun Syur, bangsa itu ada di sini. Mereka bertemu dengan perjalanan ketika Tuhan membawa mereka keluar melewati lautan itu. Mereka tiba di padang gurun Syur, di mata air sumur Mara. Mara itu Bapak Ibu yang sudah ke sana, itu memang gurun, tapi di tempat itu ada orang-orang Baduin, orang-orang gurun Arab yang tinggal, yang hanya kelihatan mata doang. Jadi gini nih, jadi baju panjang hitam sampai ke bawah, yang diadopsi oleh orang-orang yang ada di sini kebanyakan Indonesia, yang namanya baju padang gurun.
Ya saudara, karena mereka itu di sana panas. Dan ada juga yang bicara tentang, kan ada gurun pasir yang akan datang. Jadi kan kalau kena badan itu kan sakit namanya, kena pasir. Dan ini mata ini cuma mata doang yang kelihatan. Jadi orang-orang suku Baduin. Nah di situ dikatakan ada sebuah sumur mara. Airnya pahit. Nggak minum mati. Kalau minum ya mati juga. Karena air itu adalah air yang nggak baik. Air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Inilah kembali kepada namanya kata ibadah. Seseorang yang hidupnya selalu bebarengan dengan kehidupan duniawi. Ya dia lihat hanya pada situasi tangan. Tahu tangan? Tuhan punya dua tangan. Kita pun ada dua tangan. Amsal 3 ayat 16 katakan begini. Umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kekeliruan orang-orang gereja sehingga dia nggak sanggup menghadapi masalah. Dia mundur dari Tuhan yang disebabkan apa? Yang suka dia lihat itu tangan. Nih tangan nih. Yang suka dia lihat itu tangan kanan, tangan kiri. Itu gagal saudara. Gagal ikut Tuhan. Yang dia lihat adalah persoalan berkat melulu. Makanya doanya tiap pagi, urapi aku, berkati aku, lindungi aku, sertai aku. Ya nggak salah sih. Tapi perlu kita tahu bahwa kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, selagi kita kuat dan tak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan Tuhan, kita itu berada dalam lingkup perlindungan Tuhan. Amin. Selalu doa minta berkat belut. Nah ini yang terjadi saudara. Tapi bersyukur di tempat ini kita nggak selalu mengucapkan itu, tapi berkat tuh datang tuh. Ini nih masih ada tuh di atas lagi diselesaikan. Ya bang ya. Ntar nggak lama lagi datang tuh. Mengalir tuh. Karena gereja di tempat ini nggak cari tangan kanan, nggak cari tangan kiri. Colek kiri kananmu. Jangan cari tangan kanan dan tangan kiri ya. Amin. Lalu apa yang kita cari? Saudara, cari sumbernya. Amin. Sumbernya itu apa? Sumbernya itu adalah hatinya. Hati Tuhan. Makanya lagu Sidney Wede bilang begini. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Bapak Ibu. Terhubung Bapak Ibu. Sinyal 3 hari gak ada di Nias. Gelisahnya minta ampun. Betul gak? Ada gak Bapak Ibu gelisah ketika kita gak terhubung dengan Tuhan? Gelisah kan? Makanya Matius 11 ayat 28 dikatakan begini. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Yang letih lesu, yang berbeban berat. Datang kepada Tuhan karena dia akan memberikan kelegaan. Bangsa ini beda. Yang mereka lihat selalu tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Makanya dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Kalau saya jadi Musa, kau urusan apa aku dengan kamu? Ya Bapak Ibu ya. Ini yang terjadi di padang gurun Sur. Kemudian pertanyaan saya. Tuhan buat mujizat ini apakah dengan tongkat Musa atau dengan apa Bapak Ibu? Kalau dari bacaan yang kita temukan ini. Kan Musa tuh punya tongkat tuh. Tongkat gembala kan yang dibawa. Kemudian pada waktu itu dikatakan bahwa ambillah di sini apa nih?
sepotong kayu. Bukan tongkat kan? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nah, seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya nggak tahu ya, mungkin kita ya puji Tuhan kalau itu nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita merasa pahit dengan keadaan. Seringkali mungkin kita sulit untuk menerima diri kita, kondisi yang terjadi. Seringkali mungkin situasi nggak begitu mendukung. Sehingga memunculkan sesuatu kegerakan yang membuat hati ini nggak damai, nggak tentram. Tapi hari ini Tuhan bilang, ambil sepotong kayu. Amin Bapak Ibu. Apabila mungkin kita mengalami ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidaktentraman dalam hidup kita, ambil sepotong kayu itu. Lempar di mata air marah. Maka mata air itu akan berubah menjadi manis. Artinya apa? Apabila ada pahit dalam hidupmu, ambil salib itu. Amin Bapak Ibu. Tancapkan di hati yang marah itu. Maka mata air hidupmu akan berubah menjadi manis. Saya percaya hari ini kasih setia Tuhan melimpah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Taruh salib Kristus yang punya kuasa. Karena apa saudara? Ketika seseorang hidupnya dipulihkan, dia nggak tinggal di situ doang. Ada hal yang baru dan ada hal istimewa yang terus dibawa Tuhan dari satu pengalaman baru kepada pengalaman yang lain, step by step. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika mereka dari Mara, mereka melangkah ke daerah Elim. Haleluya. Ketika terjadi sebuah pemulihan, kita akan masuk ke Elim loh Bapak Ibu. Dari padang gurun Sur kita melewati terus, memang rasanya aneh Bapak Ibu. Jadi di padang gurun yang begitu luas, di tempat itu ada zona kecil yang hanya ada beberapa batang pohon di situ, di wilayah Elim. Tapi untuk sekarang nggak tahu kalau sekarang ini Pak ya. Kalau waktu dulu itu nggak boleh kita turun di tempat itu, ngambil gambar aja nggak boleh. Jadi kita tuh diam-diam dari mobil tuh. Kalau kelihatan HP kita tuh disita tuh Bapak Ibu. Iya, Elim itu nggak boleh diabadikan, kita juga nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau kita udah kelihatan dari bagian itu tentara Mesir, kita tuh diambil, kita diinterogasi. Ya Bapak Ibu, kalau di wilayah Elim itu, ya saudara. Di Elim itu ada apa Bapak Ibu saudaraku? Di Elim itu ada 12 mata air dan ada apa lagi? 70 pohon korma. 12 berbicara 12 suku. 12 juga berbicara tentang 12 murid Yesus. 70 itu berbicara tentang apa? Jangan pasang nomor ya Bapak Ibu ya. Ini ada angka mujur. Ya. Saya tahu 12 semua dari pengertian. 12 itu dimuridkan Bapak Ibu ya. 70 itu dikatakan, ada kan diutus 70 murid. 70 itu adalah pengutusan. Seseorang yang hidupnya dipulihkan, dia akan dimuridkan dan siap untuk diutus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kalau namanya mau dimuridkan, saya nggak perlu tanya lagi sama gembala di tempat ini. Saya percaya dia sudah mempersiapkan dengan baik. Ya Pak Ketum ya. Dia sudah mempersiapkan jemaatnya dengan baik. Tetapi mau nggak ketika dimuridkan itu pergi untuk diutus? Itu yang jadi pertanyaan. Hanya mau dimuridkan tapi nggak mau diutus juga, kita nggak bisa jangkau banyak jiwa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ini PR kita banyak loh Bapak Ibu. Ada di sini kelas PAUD sekolah minggu, di sana ibadah umum, di atas dibuka bahasa daerah, nanti di kanan lagi dibuka kelas bahasa Inggris. Jadi komplit. Ya Bapak Ibu. Ya kita doakan semuanya. Wow, kalau Nias ini tersedotku, kemudian mereka mengalami kuasa pujian dan penyembahan, saya nggak bisa bilang apalagi wah lawatan Tuhan itu akan semakin dahsyat dan luar biasa. Jadi hari ini penekanannya adalah setialah beribadah. Jangan ukur ibadahmu dengan berkat, tapi ukurlah ibadahmu dengan hatimu yang terpaut kepada Tuhan.
yang benar-benar menyadari betapa pentingnya ibadah. Jadikanlah hanya bangsa Israel yang dulu yang di padang gurun itu, yang dimana mereka yang suka bersungut-sungut. Tapi dalam hidup ini kita limpahkanlah hidupmu dengan ucapan syukur dan nyatakan hatimu bahwa engkau mengasihi bahkan mencintai Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Kalau Pak Ketum udah lihat anak saya paling tua itu nggak tinggi Bapak Ibu. Dia kalau dengan saya segini kalau nggak salah. Segini. Anak saya yang paling besar, paling ketika saya menikah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berilah saya anak laki-laki. Dan kalau Tuhan memberikan saya anak laki-laki, saya akan bawa anak ini kepada Tuhan. Tahu nggak? Betul. Tuhan berikan anak saya itu laki-laki. Tapi lahirnya nggak normal. Mau lahir aja susah Bapak Ibu. Kandungan, pokoknya dia lahir itu 4 kilo 1,5. Kelahirannya itu. Jadi di bedah sesar. Jadi nggak bisa lahir Bapak Ibu Saudara. Ketika lahir, anak saya itu mengalami kelainan penuaan tulang dini. Makanya anak saya itu nggak bisa besar. Kemudian dia juga mengalami kelainan apa ya mau dikatakan. Kan laki-laki permisi bicara, testis kan punya 2 nih. Tapi anak saya cuma 1. Satunya ada di mana? Satunya ketinggal di dalam. Kan rasanya aneh ya dengan apa yang saya doakan ya. Tuhan berikan anak saya. Doa saya begitu. Jadi dalam keadaan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saya juga berdoa kalau dipanggil untuk mendoakan orang yang susah melahirkan yang aneh. Bayi sungsang saya tumpang tangan itu muter. Ke pintu. Tapi istri saya udah tumpang tangan. Mau apa lagi yang saya buat. Tapi kok gak lahir-lahir gitu loh Pak. Lalu saya bilang Tuhan kok apa yang terjadi. Ketika kemudian anak saya lahir saya pulang nih. Sambil antara apa ya, antara dongkol, jengkel, antara gitu-gitulah hati saya. Saya nyuci-nyuci popok, air mata saya ngalih tuh kan, netes-netes tuh. Saya ngucap-ngucap, kok gini ya Tuhan, kok masa saya. Jadi saya dalam kondisi itu, saya kayak ada orang tampar, bang di pipi kanan saya. Saya kaget, siapa yang tampar? Padahal nggak ada orang. Dari tampar saya nggak ada orang. Kemudian kayak ada suara bilang begini, kamu gitu aja gak bisa terima, ngucap syukur aja kali. Gitu Bapak Ibu Saudara. Apa sih susahnya kamu mengucap syukur? Karena saya mengukur dengan apa yang sudah saya lakukan di pelayanan. Saya mengukur dengan itu Bapak Ibu. Jadi saya gak bisa terima dengan kenyataan itu. Kemudian hari berganti hari, waktu dan seterusnya. Karena mengalami penuaan dini ini. Dan anak saya harus mengalami operasi. Duit gak punya. Waduh. Ya enggak lah saya akan ngomong-ngomong ke saudara, ke keluarga. Orang kan bilang, maka kamu hamba Tuhan. Gimana sih? Jadi saya berdoa minta sama Tuhan. Minta mujizat dari Tuhan. Tuhan tolong kalau memang Tuhan pulihkan. Jadilah dia pulih seperti sedia kala. Turunlah. Yang satu ini ke bawah. Tapi itu enggak Bapak Ibu. Jadi kata mereka, Pak harus segera Pak. Dalam usia 2 tahun harus segera. Tapi saya nggak punya uang Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya cari gali-gali informasi. Nggak kayak sekarang internetnya luar biasa. Dulu kan gali informasi yang gimana-gimana lah. Saya dapat informasi di Rumah Sakit Karyadi. Bawalah anak saya ke tempat itu di Rumah Sakit Karyadi. Di Semarang. Pertama ke Rumah Sakit Dr. Sutomo yang di Surabaya. Tahu nggak apa yang dibuat oleh Profesor Johansa yang mengoperasi Dorce itu loh, almarhum Dorce. Datang kami Pak Ketum. Gampang kata si profesor ini. Itu bisa diganti jadi perempuan loh Pak. Darah Yesus bilang. Bukan ini yang saya cari. Pak,
Kalau penanganan malam ini boleh loh Pak. Kata si profesor itu. Pak izin ya saya pulang dulu. Di jalan saya menangis, namun Tuhan. Masa sih tega-teganya saya ngubah, saya jadi perempuan. Dioperasi maksudnya. Ini gampang Pak, tinggal gini, dijelaskan saya. Tinggal gini, kelar. Kata gitu sama saya tuh. Kami pulang berdoa. Akhirnya kami pulang lagi ke Palangkaraya mencari informasi kembali. Mana yang tepat. Dapat di Karyadi, di Dokter Ardi, ahli urologi. Untuk bagian bidang-bidang itu. Dan itu biaya minta ampun mahal Pak, 60 juta sekali operasi. Tuhan Yesus, saya dana dari mana? Kemudian sudah di situ diobservasi. Kami dipanggil oleh 20 tim dokter. Itu sama mereka capcus bahasa Inggris. Saya tanya sama saya bahasa Dayak nanya sama saya, narai konewen nama. Apa mereka bilang? Saya bilang begitu. Mereka bilang, kata istri saya, sekarang ini kalau Bapak Ibu mau ikut kelas VVIP, itu penanganannya sekarang. Tapi kalau kelas bangsal 3 bulan menunggu antrian dan itu belum tentu dapat. Katanya gitu Bapak Ibu. Lalu hati saya kok ngomong gini. Coba aja kamu bilang aja VVIP. Lalu saya bilang siap kami VVIP. Kemudian saya dipanggil lagi ke ruangan yang satu. Pak, Bapak tadi bilang VVIP ditanggung perusahaan ya Pak? Iya siap, saya ditanggung perusahaan. Bapak dari mana, kerja di perusahaan mana? Saya perusahaan kayu. Sebegitu. Lalu dibilang lagi, perusahaan kayu apa? Perusahaan kayu salib. Selalu begitu. Kan ditanya melulu, perusahaan kayu salib. Saya bilang begitu. Saya di perusahaan itu. Perusahaan kayu salib kata mereka. Pokoknya itu perusahaan saya namanya. Saya tidak ditanggung perusahaan, saya mandiri. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Terus penanganannya itu langsung ditangani terus menerus. Tapi inilah manusianya. Anak saya dioperasi Bapak Ibu. Dioperasi kemudian tahu nggak? Kan sudah dioperasi, kan dibilang harus dari 2 tahun. Anak saya telat. Harus dia umur memasuki 10 tahun. Itu nggak bisa ditolong Bapak, itu dibuang. Sebentar lagi itu tinggal beberapa mil udah mau kena di dinding perut. Jadi kalau kena dinding perut, dokter bilang syukur puji Tuhan Pak cepat, kalau enggak ini jadi cancer. Wow, tapi mujizat itu selalu ada. Walaupun anak saya tinggal 1 testis untuk saat ini. Tapi saya tahu itu adalah keadilan Tuhan. Kemudian sudah kasus itu tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Anak saya mengalami kasus penuaan tulang dini. Jadi anak saya umur 9 tahun, usia tulangnya dia anak 17 tahun. Jadi saya tuh pokoknya habis-habisan, tapi aneh. Ini saya tutup nih kesaksian. Dari ringkasan semuanya, 4 kali operasi, yang terakhir saya itu tidak tahu. Kami tinggal di sebuah pavilion, ketika kami mau pulang, saya mau tanya administrasi untuk pembayaran. Yang tukang penjaga di situ bilang begini ke saya, Pak izin, ada apa? Tadi Pak Haji sudah datang ke tempat ini. Semua biaya gas, biaya listrik, segala sesuatu sudah dilunaskan habis. Tahu nggak Bapak Ibu, 4 kali operasi saya nggak pernah bayar. Terakhir haji itu sampai hari ini saya tidak tahu haji dari mana. Betul Bapak Ibu, dalam nama Yesus saya bilang. Saya nggak tahu sampai hari ini di Semarang. Saya tanya sama dia, haji siapa? Dia nggak kasih tahu nama Pak. Nah, karena saya dari perusahaan kayu salib itu. Ya Bapak Ibu ya. Itu dia. Sampai hari ini jadi kalau saya berdoa Tuhan berkati haji yang memberkati kami. Karena saya nggak tahu. Haji itu siapa? Haji itu datang kata pakai mobil hitam. Mobilnya mobil apa nggak tahu. Pokoknya mobil hitam tadi Pak Haji itu datang bla bla bla. Ini Pak buktinya Pak. Ditunjukkan ke saya lunas. Itu dia. Jadi hari ini namanya ibadah. Setialah dalam hal ibadah. Jangan ukur hidupmu dengan berkat.
Kalau kita mengukur hidup kita dengan berkat, maka kita adalah generasi padang gurun, bukan generasi tanah perjanjian. Kalau generasi padang gurun hidupnya melulu kepada berkat, tetapi generasi tanah perjanjian seperti Yosua dan Kaleb. Oh, di sana betul ada orang-orang yang bisa berperang, bertempur, orang-orang kuat. Tapi kita akan berjalan di dalam nama Tuhan. Amin. Hari ini milikilah mental generasi tanah perjanjian, bukan mental generasi padang gurun. Kalau padang gurun kita akan ditelan oleh padang gurun. Tapi kalau kita generasi tanah perjanjian, kita akan memasuki namanya Kanaan. Tuhan memberkati, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kami mengundang pemain musik. Bapak Ibu, kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah kita semua di dalam berkat kasih karunia daripada Kristus Tuhan kita, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Mari kita beri salaman kiri kanan kita, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu.